Halo friends, kembali lagi di channel Eli. Oke teman-teman semua, di video The Story kali ini aku akan bercerita tentang hantu dari Jepang yang bernama Mori Hikiko. Nah, bakalan seru nih ceritanya dan aku juga udah rangkum ceritanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung terus ceritanya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Dan buat kalian juga yang ingin request dari cerita baru, silakan cantumin aja di kolom komentar karena aku akan standby buat kalian semua. Kalau udah, kita bisa mulai ceritanya teman-teman. Hikiko-san adalah urban legend terkenal yang ada di Jepang, yang dikenal sebagai hantu seorang gadis yang semasa hidupnya penuh dengan penyiksaan dan perlakuan kasar dari lingkungan sekitarnya. Karena meninggal secara tidak wajar atau mengenaskan, Hikiko pun akhirnya kembali sebagai arwah yang bergentayangan, mengganggu masyarakat yang ada di sekitar. Ia tampak menyeret sebuah boneka yang konon katanya telah didekati. Ternyata itulah bukanlah boneka, melainkan sebuah mayat yang dibungkus kemudian diikat, lalu diseretnya dengan berlumuran darah. Mori Hikiko yang dikenal sebagai Hikiko-san dulunya adalah seorang gadis yang memiliki wajah yang sangat jelek, penampilannya yang sangat berantakan, rambutnya yang selalu menutupi wajahnya, kulitnya pun pucat, dan badannya pun kurus kering. Dia tidak pernah merawat dirinya, dia selalu disiksa oleh kedua orang tuanya sendiri. Itulah alasan kenapa ia selalu terlihat penuh dengan luka pukulan wajah dan di sekujur tubuhnya. Selain itu, ia sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Mereka menjauhi dan selalu mengejek Hikiko-san. Guru sekolahnya pun tidak menganggap itu masalah yang sangat serius, dan dia berpura-pura tidak lihat sesuatu yang aneh. Hikiko selalu saja sendirian, baik di sekolah maupun di rumah. Ia sangat merasa kesepian dan juga frustasi karena tidak memiliki teman sama sekali. Hingga suatu hari Hikiko menemukan seekor kucing liar yang masih sangat kecil di sekitar sekolahnya. Karena tidak ada yang mengurusnya, ia pun berpikiran untuk mengadopsi kucing liar tersebut. Hikiko pun merasa sangat senang sekali karena selama bertahun-tahun kesepian, akhirnya ia dapatkan teman. Namun dia tahu kalau orang tuanya tidak akan mengizinkan kucing untuk dibawa ke rumahnya. Oleh karena itulah ia mengambil sebuah kotak kardus sebagai rumah kucing tersebut, hewan peliharaannya. Kemudian ia menyembunyikan kotak tersebut di sekitar sekolah. Hikiko pun tampak bahagia. Ia selalu menghampiri kucing tersebut atau peliharaannya untuk memberikan makan dan juga bermain bersama. Kebahagiaan Mori Hikiko sangat tampak dari senyumannya dan caranya berpakaian selama di kelas. Terlihat sedikit perubahan dari Hikiko-san, namun ada dua teman sekelasnya yang bertanya-tanya apa yang terjadi dengan gadis itu yang biasanya pemalu penutup lalu tiba-tiba berubah secara drastis. Mereka memutuskan untuk mengikuti pada sore hari saat sekolah selesai dan jam pulang. Ketika Mori Hikiko kembali bertemu lagi dengan anak kucing peliharaan, ia membawakan makanan dan juga bermain bersama dengan kucing peliharaannya tersebut. Dua orang lelaki tersebut akhirnya menyadari bahwa ternyata Mori Hikiko sangat senang karena telah memiliki seorang teman. Namun kedua anak tersebut sepakat untuk merencanakan sesuatu yang jahat kepada anak kucing itu. Keesokan harinya Mori Hikiko dengan gembiranya menemui hewan peliharaannya. Namun ketika ia datang,
Ia tidak melihat kucing tersebut di dalam kotak dan tidak terdengar suaranya di sekitar. Ia pun pergi mencarinya keliling sekolah. Namun ia menjadi putus asa. Namun Hikiko tidak kunjung menemukan kucing tersebut. Tapi di dalam kardus ia menemukan sebuah surat yang bertuliskan bahwa jika ingin anaknya kucing kembali, maka ia harus segera pergi ke tempat parkir di mana guru memarkirkan mobil dan motornya. Mori Hikiko pun langsung berlari menuju lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut, ia melihat kedua temannya itu sedang mengikat kucing tersebut di belakang mobilnya guru, dan pada saat itu mobilnya guru udah hendak dinyalakan. Hikiko pun bergegas dan melepaskan dari kucing tersebut ikatan tali yang terikat pada kucing peliharaannya. Namun guru tersebut sudah menyalakan mobilnya dan melaju pergi meninggalkan tempat parkir itu. Saat itu Mori Hikiko masih memeluk kucing tersebut dan masih memegang tali tersebut hingga pada akhirnya Mori Hikiko pun terseret hingga beberapa blok sampai seseorang menyadari bahwa menyeret seorang gadis bersama dengan seekor kucing. Setelah mobilnya diberhentikan, akhirnya kucing Mori Hikiko pun selamat. Namun sayangnya Mori Hikiko pun sendiri sudah tidak bernyawa lagi dengan luka mengenaskan pada sekujur tubuhnya akibat terseret aspal dan tertabrak trotoar. Beberapa bulan kemudian, setelah itu kedua orang tuanya yang telah mengikat kucing tersebut di mobil guru tiba-tiba saja menghilang sekolah selama berhari-hari, dan akhirnya mereka ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di tempat parkir tempat mereka mengikat kucing milik Mori Hikiko ke mobil guru. Mereka terlihat sudah dihajar habis-habisan sampai wajahnya hancur dan mati secara mengenaskan. Setelah itu tampaklah seorang arwah gadis yang sangat menyeramkan, yang tidak lain adalah hantu Mori Hikiko yang haus akan balas dendam. Banyak saksi mata yang mengaku melihat hantu dari gadis ini menyeret para korbannya di jalan-jalan yang sepi atau jarang yang dilalui oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Berhati-hatilah jika kalian bertemu dengan hantu yang satu ini. Segera berlari sejauh-jauhnya dan jangan menatap ke arahnya. Namun jika kamu sudah terlanjur tangkap olehnya, maka katakanlah kepadanya Horikosa, yang berarti anak yang baik. Mungkin setelah itu ia akan melepaskanmu. Nah, itulah saja ceritanya. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung terus ceritanya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Dan buat kalian juga yang ingin request dari cerita baru, silahkan cantumin aja di kolom komentar, karena aku akan standby buat kalian semua. Dan seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing, karena ini bersifat menghibur saja dan untuk menambah wawasan kita semua tentang urban legend yang ada di seluruh dunia. Mungkin sekian, bye bye teman-teman, dan bantu juga share ke teman-teman supaya cepat berkembang dari channel ini. Mungkin sekian, bye bye teman-teman, mudah-mudahan kalian suka dan terhibur.